Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan, rahmat, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan, wabil khusus aktivitas yang berkait dengan amaliyah Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita sedang merasakan di dalam kehidupan kita adanya kehidupan yang mengalami kegersangan moral. Yang namanya moral keagamaan saat ini menjadi sesuatu yang cenderung terabaikan di dalam kehidupan kita. Moral keagamaan itu menjadi sesuatu yang terpinggirkan di dalam kehidupan ini. Memang seperti itulah kenyataan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Indikator rendahnya nilai-nilai moral dimaksud itu sangat beragam. Di antara tanda-tanda munculnya kegersangan moral atau dapat kita sebut munculnya kemiskinan moral. Yang pertama, bahwa berdasarkan survei internasional bahwa saat ini Indonesia adalah sebagai kiblatnya judi di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa memprihatinkan jika umat Islam
mayoritas di tanah air ini kemudian teridentifikasi sebagai pintu gerbang terdepan judi di dunia. Kaum muslimin yang berbahagia, memang seperti itulah. Judi kemudian dikembangkan oleh semua komponen penting yang ada di tanah air. Pejabat negara, TNI, Polri, anggota DPR, dan seterusnya. Remaja-remaja kita, itu semua terjebak judi. Oleh karena itu tidak salah tanah air ini menjadi penghuni terbesar penggemar judi di dunia. Indikator yang kedua, bahwa sampai saat ini, ibu dan bapak sekalian, yang namanya narkoba itu tidak habis-habisnya. Terjadi kasus narkoba di mana-mana. Tetapi anehnya, kasus narkoba dimaksud tidak terselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Jujur kaum muslimin yang berbahagia, sepertinya negara tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kasus-kasus narkoba yang menghadang sebahagian anak bangsa saat ini. Pertanyaannya, di mana campur tangan negara secara konkret menyelesaikan kasus-kasus narkoba dimaksud? Sampai-sampai persoalan narkoba ini sepertinya sedang dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Sementara yang kita pahami bahwa narkoba itu adalah pembunuh terbesar karakter anak bangsa, khususnya generasi anak cucu kita ke depan. Indikator yang lain adalah munculnya yang namanya kekerasan seksual. Dan itu terjadi setiap saat. Prostitusi online. Ini sesungguhnya sangat berbahaya. Akibat kekerasan seksual, ini sekedar informasi, beberapa waktu yang lalu saya menemui salah seorang teman. Teman itu kemudian berkata, "Ustaz, saya tidak ingin punya anak perempuan, mohon maaf." Saya tanya,
Kenapa? Tidak ingin punya anak perempuan. Kemudian dia cerita bahwa punya anak perempuan itu bebannya sangat dan sangat berat. Kalau kita menyaksikan terjadinya kekerasan seksual, itu betul-betul sangat mengerikan. Dan ini terjadi setiap saat. Tanda yang lain, ibu dan bapak sekalian, bahwa saat ini yang namanya kekerasan kemanusiaan itu tampil di mana-mana. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Inilah beberapa bentuk, beberapa tanda munculnya krisis moral yang kita hadapi. Oleh karena itu, janganlah kita kaget jika suatu ketika kita akan mengalami kebangkrutan moral. Hari ini memang belum terjadi. Tetapi ketika tanda-tanda krisis moral yang seperti ini terpelihara di dalam kehidupan kita, maka yang namanya kebangkrutan moral, kematian moral, erosi moral, itu pasti kita rasakan ke depan. Pertanyaannya, ini salah siapa? Problematika umat yang seperti ini adalah salah siapa? Pertanyaan yang seperti ini patut kita arahkan kepada masing-masing kita. Siapakah aktor penyebab munculnya berbagai persoalan umat yang seperti ini? Ya. Di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan bahwa munculnya kerusakan kehidupan itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas ila akhirnya. Bahwa terjadinya kerusakan di darat, di laut, di udara, dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya, itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Pertanyaannya, tangan-tangan manusia seperti apa? Tangan-tangan manusia yang dimaksud adalah tangan-tangan manusia yang hari ini sudah tidak memiliki keinginan untuk berta'muruna bil ma'ruf, bertanhauna 'anil munkar. Manusia-manusia yang sudah tidak peduli dengan perintah-perintah Allah di dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Oleh karena itu, hendaknya di momentum Ramadan ini, kepada masing-masing kita untuk membentengi diri. Memang di dalam hadis disebutkan
Asyamu junnah. Puasa itu adalah benteng pertahanan. Puasa itu adalah perisai kehidupan. Puasa itu adalah tameng kehidupan. Oleh karena itu marilah kita gunakan sisa Ramadan ini untuk memaksimalkan ikhtiar kita di dalam rangka menyelamatkan kehidupan kita, menyelamatkan generasi anak cucu kita ke depan. Ampusakum wa ahlikum nar. Allah menegaskan bahwa hendaknya kita hadir untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan masyarakat kita, menyelamatkan negara kita yang tercinta ini dari berbagai tantangan, berbagai ujian, berbagai problem yang menyesatkan di dalam kehidupan ini. Sering saya sebutkan di dalam setiap dakwah bahwa di dalam rangka menyelamatkan posisi kehidupan kita ini, siapa lagi yang harus kita amanahkan? Siapa lagi yang harus kita beri tanggung jawab? Kalau bukan kepada kita yang hari ini masih memiliki semangat untuk berbuat demi keselamatan umat dan bangsa. Tugas menyelamatkan diri kita, keluarga kita, khususnya generasi anak cucu kita, adalah tugas yang tidak boleh ditawar-tawar lagi kaum muslimin yang berbahagia. Adalah tugas yang menjadi harga mati. Karena hal ini kalau kita tidak lakukan, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memiliki ruhul jihad, semangat berjihad, semangat berkorban untuk menyelamatkan diri kita. Jihad yang kita lakukan adalah jihad yang sebenar-benarnya. Jihadillahi haqqa jihadi. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ketika hari ini kita sedang diidentifikasi sebagai seorang ulil albab, seorang cendekiawan, maka hendaknya potensi ulil albab itu hendaknya kita arahkan di dalam rangka membela kepentingan umat di dalam kehidupan ini. Ketika hari ini kita sedang diberi amanah sebagai pemimpin, maka kita dituntut untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat menyelamatkan umat ini. Ketika hari ini kita sedang dipandang sebagai orang yang mampu memiliki harta, maka harta yang kita miliki hendaknya kita gunakan untuk kepentingan dakwah. Hendaknya kita gunakan harta kita untuk kepentingan kejayaan umat Islam di masa depan. Itulah yang dimaksud dengan jihad.
Kaum muslimin, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah kita dituntut untuk memerdekakan diri kita. Merdeka yang dimaksud adalah merdeka dari berbagai bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Merdeka untuk tidak melahirkan proyek-proyek kemaksiatan dan kemungkaran di dalam kehidupan ini. Merdeka dengan catatan kita bebas untuk tidak toleran terhadap berbagai bentuk larangan-larangan Allah di dalam kehidupan ini. Kita dituntut untuk merdeka sebagai umat yang terbaik, sebagai khaira ummah, adalah kita dituntut untuk senantiasa berta'muruna bil ma'ruf, bertanhauna 'anil munkar. Itu inti. Kita bebas dari intervensi setan di dalam kehidupan ini. Kita bebas dari intervensi hawa nafsu kita. Karena ingatlah wahai ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nafsu kita adalah salah satu musuh terbesar di dalam kehidupan ini. Musuh internal kita. Ketika hawa nafsu yang kita miliki, kemudian kita tidak memiliki kemampuan untuk mengolah hawa nafsu itu, maka ini kemudian akan mendatangkan malapetaka kehidupan. Innan nafsala ammaratum bisu. Kata Allah di dalam Al-Quran. Ingatlah bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong manusia untuk berbuat jahat. Mendorong manusia untuk menghalalkan segala cara di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu harus kita perang. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita dituntut untuk selalu memiliki sikap istiqamah. Istiqamah dalam berislam. Hari ini kita berislam, besok kita berislam, sampai akhir hayat kita, keberpihakan kita kepada Islam itu hendaknya selalu dirawat dan dipelihara. Dan ini adalah komitmen kita. Inna sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak dan ibu sekalian, hal ini dimaksudkan seluruh aspek kehidupan kita hendaknya kita gadaikan kepada Allah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah istiqamah. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga adalah kita dituntut untuk beristikharah. Bahwa di dalam kehidupan ini kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Ada pilihan yang halal, ada pilihan yang haram, ada pilihan yang berbau syubhat. Terhadap pilihan-pilihan yang seperti ini, kita dituntut untuk beristikharah. Meminta izin kepada Allah, ya Allah, pilihan yang tepat itu seperti apa?
Jadikan hamba ini untuk memilih pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Istikharah. Yang terakhir adalah kita dituntut untuk selalu beristighfar. Inilah momentumnya. Akhir-akhir Ramadan ini. Kita perbanyak istighfar kita, ibu dan bapak sekalian. Selain kita beriktikaf, kita hiasi amalan kita dengan memperbanyak istighfar. Memohon ampunan terhadap realitas kehidupan yang kita alami di masa yang lalu. Kekurangan kita, kealfaan kita yang kita ukir di masa-masa yang lalu. Kita terapi dengan pendekatan istighfar. Memohon ampun atas kelengahan kita, kesalahan kita, kekeliruan kita, keterlenaan kita di dalam melaksanakan amanah-amanah Allah di dalam kehidupan ini. Inilah 4 hal yang dapat kita lakukan di dalam rangka membebaskan diri kita dari berbagai cobaan dunia, berbagai tipu daya dunia, berbagai problematika yang dapat memiskinkan kualitas keimanian kita di dalam kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.